Sini ada yang tahu dago artinya apa? Ya? Nah, tuh, dago ini artinya tunggu. Dago-dago, saling menunggu, dagoan, tungguin. Nah, kenapa tunggu? Karena, ya, bukan. Kenapa tunggu? Karena pada zaman dulu, jalan dago ini adalah satu-satunya jalan untuk menuju kawasan utara atau menuju kawasan Lembang. Dan di sekitar jalan ini dulunya hutan belantara, yang dimana kalau di hutan itu pasti banyak begal dan hewan-hewan buas. Nah, sehingga masyarakat Lembang yang ingin menjual hasil tadinya ke kota, mereka tidak berani melintasi jalan ini sendirian. Ya, dan akhirnya mereka harus saling menunggu, atau dalam bahasa Sunda artinya padago-dago. Nah, dari kebiasaan itulah dinamakan jalan dago. Tempat tunggunya di mana? Tempat tunggunya ada di atas, di Simpang Dago, dan sekarang di atas ada McD. Nah, jika kita terus ke atas, di sana banyak sekali tempat wisata. Tempat wisatanya mulai dari Double Dream Park, Dolon Cimaribaya, kawasan rumah makan Puncelut, Apura, Tebing Keraton, Goa Belanda, Goa Jepang. Tapi bilangnya Goa ya, jangan Gua. Karena kalau Gua identik dengan orang Jakarta, betul? Oh, Gua M gitu ya. Ya, tapi enak jadi orang Jakarta. Nah, kenapa enak? Enak selalu dibuat-buatin. Ya, beda dengan orang Bandung seperti saya, selalu disia-siain. Ya, curhat ya itu. Nah, selain tempat wisata, di atas juga terdapat PLTA Dago Bengkok. PLTA Dago Bengkok itu adalah PLTA pertama di kota Bandung yang dibuat untuk menerangi gedung sate. Sudah pada pernah ke gedung sate? Nah, yang belum, sebentar lagi saya akan ajak Bapak Ibu Akang Teteh untuk melewati gedung sate. Tapi lewat aja ya, gak usah masuk. Nah, dan gedung sate ini sangat erat kaitannya dengan rencana pemindahan ibu kota dari Batavia atau Jakarta ke Bandung. Kalau sekarang ibu kota negara dipindahkannya kemana? Di KN, ya, Kalimantan. Nah, ternyata pada masa Hindia Belanda, ibu kota itu sudah akan dipindahkan ke Bandung. Karena dari dulu, Jakarta sudah diprediksi akan bahaya dengan air. Yang pertama, banjir. Dan yang keduanya, dikarenakan saluran sanitasi airnya buruk, maka di sana terjadi wabah malaria. Nah, dibangunlah gedung sate yang tadinya untuk ibu kota negara. Tetapi, pembangunan ibu kota negara di Bandung tidak diselesaikan karena biayanya itu habis oleh Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya masih bangun hanya dua bangunan. Yang pertama, gedung sate, dan yang keduanya Museum Pos Telegraf. Yang dibangunnya pada tahun 1920 sampai 1924. 4 tahun lama pengerjaannya, dengan arsiteknya itu Bapak Johan Kerber. Nah, gedung sate pada saat pengerjaannya mempekerjakan 2.000 pekerja. 150 diantaranya adalah pemahat batu nisan asal Cina. Makanya gedung sate menjadi bangunan tahan gempa karena dindingnya tidak menggunakan batu bata, tetapi dindingnya itu menggunakan bahan batu besar yang langsung dipahat. Lebar dindingnya kurang lebih 1 meter. Dan atap gedung sate juga tidak mudah bocor. Nah, tapi tidak mudah bocor di sini bukan karena panel drop dan bocor-bocor, bukan. Tapi karena atap ini tuh menggunakan atap sirap atau kayu kulit yang didatangkan langsung dari Kalimantan. Nah, bangunan bagian barat ini bangunan baru yang dibangunnya pada tahun 90-an. Kita lihat di atasnya ada sate. Kita lihat satenya sate kambing atau sate ayam. Sambil dilihat, sambil dihitung, ada berapa jumlah dagingnya. Ada yang tahu ada berapa? Ada 6, betul ya. Nah, ternyata yang ada di atas gedung sate itu bukan sate, tapi itu adalah sebuah penangkap petir yang diberi hiasan seperti ornamen bunga lotus. Ada juga yang bilang seperti rancil bunga melati. Yang pastinya jumlah ornamen itu berjumlah 6. Nah, 6 ini melambangkan biaya yang dihabiskan untuk pembangunan gedung tersebut, yaitu 6 juta gulden atau uang Belanda yang setara dengan kurang lebih 400 miliar. Kalau sekarang mungkin udah triliunan. Kalau sekarang 400 miliar dikorupsi ya. Iya. Nah, gedung sate ini juga mempunyai nama asli. Nama aslinya adalah Departemen Convertir and Waterstaaf. Kalau sekarang artinya itu gedung PU. Iya, gedung itu. Ada juga yang menyebutkan dengan sebutan gedung HB. HB juga singkatan dari Government Bedrijven. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Susah ya, dikumur. Itu dikarenakan susah menyebutkannya, akhirnya orang baru memberi nama gedung tadi dengan sebutan gedung sate, karena di atasnya ada menyerupai sate, biar gampang pengucapannya, biar gampang diingat ya. Nah, tapi untung
pada zaman dulu yang lagi viralnya sate. Ya, kebayang kalau pas zaman dulu yang lagi viralnya itu cilok. Mungkin namanya dari gedung cilok, enak dengarnya. Masa di TV ada berita seperti ini, Bapak Dedi sedang rapat di gedung cilok. Ya, enak kan dengarnya, gedung sate ya. Nah, kalau tadi di belakang ada gedung Dumbrugger yang melambangkan bendera Belanda 3 warna, di sebelah kiri di sini ada gedung Dewi Warna yang melambangkan bendera Indonesia 2 warna. Nah, gedung ini pada zaman dulu pernah digunakan sebagai tempat sekretariat panitia konferensi Asia Afrika dulu di sini. Dan dulu juga pernah dialihfungsikan sebagai tempat pencairan dana pensiun. Nah, kalau sekarang jadi kantor pemendaharaan. Nah, tadi gedung sate itu dan sekarang kita berada di Jalan Pangeran Diponegoro. Ada yang pernah dengar Perang Diponegoro? Nah, katanya Perang Diponegoro itu adalah perang paling sebentar. Perangnya cuma 5 menit pada maghrib sebelum Isya. 1825 sampai 1830 pada maghrib sebelum Isya. 5 menit. 1825 sampai 1830. Nah, dan di sebelah kanan di sini ada sebuah monumen. Kira-kira ada yang tahu bentuk monumennya itu mirip apa? Nah, jangan bilang batu ya, emang batu. Nah, kalau menurut saya juga, ini mirip kepala ikan gitu. Nah, kelihatannya pas belok nih. Dan konon katanya, jika kita melewati monumen ini, kadang suka tercium wangi ikan bakar. Ya, coba hirup. Bau knalpot ya. Nah, ternyata wangi ikan bakar bukan dari monumen ya, melainkan dari rumah makan Alas Daun. Ada yang tahu di rumah makan Alas Daun makannya menggunakan apa? Salah, makannya menggunakan tangan. Ya, alasnya menggunakan alas daun. Ya. Nah, kenapa monumennya mirip kepala ikan? Nah, karena sekarang kita memasuki jalan yang diambil dari nama sungai terpanjang se-Jawa Barat. Namanya Sungai Citarum. Nah, sekarang kita berada di jalan Citarum. Ci artinya air, dan tarum itu nama sebuah pohon keluarga, namanya pohon tarum, dan sekarang udah langka. Pak, nah, dan di sini ada yang pernah nonton film Dilan. Nah, kalau pernah nonton film Dilan, pasti nggak akan